Mungkin sebelum lanjut ke videonya, di sini saya akan memberikan sedikit cuplikan yang berisikan statement dari Pak Purbaya sendiri mengenai kebijakan bea cukai yang terbaru yang akan saya analisis nantinya di video ini. Nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Itu kan hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harus dibatasin, yang rokok itu paling enggak orang ngerti lah. Harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terusnya tenaga kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Jadi nanti rokok akan kita lihat, saya akan ke Jawa Timur ya, akan ngomong sama industrinya, akan saya lihat seperti apa sih. Nah, saya kan sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online untuk barang-barang yang palsu. Jadi hati-hati mereka yang palsu-palsu, bukan yang normal nih, yang palsu. Akan kita mulai kejar satu-satu. Ya, gitu. Kalau yang normal biar yang palsu aja. Karena gini, nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Kita membunuh industri kita, masuk palsu dari Cina apa dari luar negeri ya, situ. Kebijakan keputusan Menteri Keuangan Pak Purbaya, yaitu yang pertama adalah kebijakan penundaan kenaikan cukai rokok, yaitu keputusan Pak Menko Purbaya untuk tidak menaikkan CHT dan HJE rokok di tahun depan. Saya mengira bahwa keputusan ini adalah keputusan yang masuk akal dan logis, dikarenakan juga memikirkan dampaknya bagi dampak jangka panjang maupun jangka pendeknya. Terus juga yang kedua ada dasar logika keputusan. Jadi keputusan yang menunda kenaikan cukai rokok adalah alasan yang sangat logis atau keputusan yang sangat logis dengan merujuk pada 4 tujuan utama kenaikan CHT yang selama ini gagal dicapai oleh menteri yang sebelumnya. Yang pertama itu ada kegagalan kenaikan cukai yang sebelumnya. Dengan yang pertama ada yang kegagalan kenaikan cukai sebelumnya ini mempunyai beberapa tujuan yang gagal. Yang pertama yaitu tujuan kesehatan yang gagal. Kenaikan cukai yang masif dari tahun ke tahun dengan rata-rata 10,8% per tahun sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 tidak menghasilkan efek yang signifikan dalam menekankan prevalensi perokok yang angkanya tetap stagnan dan terus melonjak gitu. Tujuan industri dan kesejahteraan juga yang gagal sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 sebanyak 67.000 buruh rokok SKT atau sigaret kretek tangan yang kehilangan pekerjaan akibat tekanan regulasi yang berlebihan yang mengancam juga kepada kesejahteraan para pekerjanya. Yang kedua yaitu ada ancaman PHK massal dan ekonomi. Dikarenakan regulasi dari pemerintah yang dari tahun ke tahun semakin ketat sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 berdampak pada industri yang tembakau, yaitu akibatnya tidak stabilnya keuangan dari industri tembakau tersebut akibat cukai yang harganya dari tahun ke tahun semakin melonjak naik. Anjloknya industri, sektor pengelolaan tembakau mengalami kontraksi sebesar minus 3,77% di kuartal 1 tahun 2025, berbanding terbalik dengan pertumbuhan sebelumnya. Contohnya dari laba bersih gudang garam yang anjlok 81% sepanjang tahun 2024. Ancaman kesejahteraan pekerja, mayoritas pekerja rokok adalah lulusan SD atau SMP yang merupakan tulang punggung keluarga dan tidak memiliki keahlian lain selain memproduksi dari tembakau tersebut. Di Jawa Timur saja, 54.000 buruh rokok itu terancam di PHK. Yang ketiga ada kegagalan dalam mengatasi masalah rokok ilegal. Rokok ilegal menjadi barang substitusi dari rokok legal yang harganya dari tahun ke tahun semakin naik. Rokok ilegal juga menjadi salah satu permasalahan dari pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, Pak Menteri Purbaya juga menekankan agar pengawasan terhadap rokok ilegal itu semakin diperketat, sehingga menyebabkan beberapa kerugian bagi negara. Yang pertama itu peredaran rokok ilegal berpotensi merugikan negara sebesar 97 triliun rupiah yang membuat ruang fiskal pemerintah menyempit dan defisit APBN yang
membengkak. Dengan kegagalan-kegagalan tersebut, Pak Menteri Purbaya mengeluarkan kebijakan, yaitu moratorium CHT. Keputusan Pak Menko Purbaya ini sejalan dengan usulan petani dan buruh rokok untuk melakukan moratorium atau penundaan sementara CHT untuk 3 alasan utama. Yang pertama, memberi jeda industri untuk memberikan waktu bagi industri untuk beradaptasi pada harga cukai yang berlaku. Yang kedua juga mengurangi PHK massal, yaitu mengurangi potensi pemutusan hubungan kerja di tengah target pertumbuhan ekonomi 6-8%. Yang ketiga yaitu menjaga keberlangsungan industri dalam melindungi keberlangsungan industri sembako dan pekerja di dalamnya. Intinya, keputusan Pak Menko Purbaya itu merupakan alasan atau keputusan yang logis karena memilih untuk menjaga stabilitas industri padat karya dan melindungi jutaan pekerja, yang dimana nantinya juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Yaitu sembari menegaskan bahwa pengendalian konsumsi rokok seharusnya dilakukan melalui aturan yang tegas dan pengawasan yang baik, bukan hanya menaikkan cukai dari rokok itu sendiri. Dapat disimpulkan dari video statement Pak Purbaya dan video analisis yang saya sampaikan bahwa negara itu atau Menteri Keuangan kita itu yang sekarang itu sedang mengalami atau sedang mengejar perombakan dari bea cukai itu sendiri, dan bahkan ada berita terbaru yang mengancam bahwa Pak Menteri Keuangan kita itu akan mem-PHK 16.000 karyawan bea cukai atau bea cukai itu terancam untuk ditutup. Maka dari itu Pak Purbaya sedikit demi sedikit merombak atau mengeluarkan beberapa kebijakan baru yang dimananya dapat mengatasi dari masalah ekonomi itu sendiri. Terus juga dari video yang disampaikan tadi sama Pak Purbaya juga menyatakan bahwa yang pertama, negara itu mempunyai rasa tidak adil terhadap pasar atau market dari industri rokok itu sendiri, dikarenakan negara menarik secara besar-besaran gitu tarif pajak yang dikenakan kepada industri-industri rokok, tetapi negara sendiri tidak melindungi atau tidak memiliki kebijakan dalam mengatasi masalah-masalah yang ada gitu. Terus juga program yang tidak menghapuskan pengangguran gitu, yang dimana jika semakin ketat atau semakin ketat negara menarik pajak, semakin besar negara menarik pajak terhadap industri rokok, malah justru bisa menjadi pedang bermata dua gitu. Bisa meningkatkan perekonomian atau kebalikannya, yaitu menurunkan perekonomian negara kita itu sendiri, yang dimana nantinya bisa menjadi ujung tombak dari perekonomian Indonesia gitu. Terus yang ketiga juga tidak boleh, Pak Purbaya itu menyampaikan bahwa tidak boleh gitu membiarkan pekerja-pekerja yang tadi, apabila kebijakan semakin ketat juga akan semakin banyak gitu pekerja yang menganggur atau tingkat penganggurannya akan semakin tinggi, bukannya malah menyelesaikan masalah, malahan menambah masalah gitu, menambah masalah pengangguran nantinya. Terus juga Pak Purbaya tadi juga mengatakan akan menindak tegas gitu rokok ilegal, dan mengatakan akan dikejar satu persatu, yang dimana di sini merupakan salah satu langkah yang sangat tegas yang disampaikan oleh Pak Purbaya sendiri mengenai rokok ilegal gitu. Karena di saat industri tembakau atau industri rokok yang ada di Indonesia itu sudah membayar pajak, sudah taat pajak, dan sudah menyumbang gitu beberapa uangnya untuk negara, tapi mereka tidak dilindungi gitu oleh negara, maka itu merupakan salah satu bentuk ketidakadilan juga yang disampaikan oleh Pak Purbaya tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.